Hai guys, pagi ini aku nyuciin sepatu dicuci ala kita ini pakai air. Biasanya kan sepatu ini kan dipakainya musim dingin. Ini seumur aku di sini baru dicuci guys. Kalau hari-hari dipakai nggak pernah dicuci pakai air, cuman dicucinya ininya doang nih guys, dilap samping-sampingnya sama bawahnya, karena aturan bos aku, dan aku udah 2 kali punya bos juga di sini cara mencuci sepatu hari-hari begitu. Ini berhubung liburan musim panjang 2 bulan ya, terus juga ada musim panas, jadi bos aku ngatur dicuci pakai air aja kalau ada waktu. Kalau bos ngurusnya tuh begitu. Dan ini kita cuci sama kayak kita cuci sepatu kebanyakan gitu. Nanti aku jemur di atas di lantai paling atas itu ada tempat penjemuran. Dan orang-orang juga jemurnya biasanya di sana. Kalau bos aku itu kedua-duanya tuh sama sibuk guys. Yang cowok katanya sih punya pabrik. Nah kalau yang bos ceweknya, dia itu punya kantor, jadi bisnisnya tuh di bahan-bahan baju. Bahan-bahan baju, dari segala jenis bahan baju, dari katun apalah gitu loh. Bahkan bos aku tuh nyuruh keluarga aku, anak aku atau siapa untuk menjadi sales, masukin barang-barang dia ke Tanah Abang, kemana, ke segala jenis toko-toko bahan pakaian. Karena dulu dia pernah juga ke Indonesia berapa kali gitu loh, punya kantor juga di Jakarta, cuman karena COVID ini dia nggak bisa gitu, jadi nggak ada kepercayaan lagi sama rekannya di Indonesia. Dia udah ngobrolin masalah ini guys ke aku, cuman aku belum respon baik ya. Masalahnya kedua anak aku juga bingung katanya gitu. Kalau anak aku sih emang kerjanya yang satu di bagian ya berhubungan sama sales gitu, cuman kan dia kan salesnya dari ngirim barang ke toko, kayak keperluan rumahan gitu, dari Indofood gitu loh katanya, yang model sampo lah, pencuci baju lah, segitu-gitu. Aku udah obrolin ke anak aku, katanya nanti deh dipikir-pikir dulu. Terus aku tuh guys udah nanyain, gimana anak kamu mau nggak? Aku bilang kan lagi zamannya gini ya guys, orang-orang pasar juga pada tutup. Aku bilang coba aja kalau zamannya udah mulai baikan. Dan bos aku bilang oh ya udah nggak apa-apa gitu guys. Bagaimana ya menurut kalian ya? Terima nggak tawaran bos aku? Kalau aku udah kerja terus ada hubungan bisnis gini, agak sedikit gimana ya, takutnya ada masalah gitu loh ya, nanti akunya kan nggak nyaman gitu loh. Tapi kalau kita nggak mencoba kan nggak tahu, ini peluang bagus gitu loh. Dan kenapa bos awal aku juga yang kemarin itu di sana, dia juga nawarin kerjasama gitu, tapi dia mah modelnya kayak pengiriman produk Indonesia dikirim ke Cina sini, nanti dia tawarin di sini gitu. Aku selalu
Ya alasannya emang kena covid juga ya, sampai akhirnya aku kabur. Kalian pengen kepo nggak nih? Kepo nggak kenapa aku bisa kabur guys? Ceritanya gini nih, kalau cerita perjalanan aku nanti dulu ya karena itu panjang. Dari pertama datang kan aku masuk sana tuh. Kalau untuk masalah kerjaan is oke lah, rumahnya kecil, dari ujung sini ke ujung rumah juga bisa kelihatan, apartemen kecil gitu. Yang satu lantai apartemen itu begitu kita buka pintu lift itu dihuni sama 3 pintu rumah kecil kan guys, cuman dibikin lantai, ada lantai atasnya. Oke, masalah kerjaan mah ya nggak jadi masalah, aku kerjaan segitu malu nggak ada seujung kukunya. Rumah orang tua aku juga lantai 2 udah segede lapangan bola, itu mah deh nggak ada apa-apanya. Untuk masalah gaji oke ya, karena juga perjanjian kita gaji 6.500 kalau uang Cina, kalau dirupiahkan sekitar 13 juta plus. Untuk masalah makan ya cukup lah, walaupun tidak berlebih gitu, cukup hari-hari makan telur bisa makan gitu. Kita masak ayam juga 1 potong 2 potong kita makan gitu. Nah itu untuk masalah masak dia percaya sama aku, tidak tahu menau. 3 anak kecil, 1 masih balita, aku datang umur 9 bulan. Ada pembantunya juga yang khusus jaga balita itu, pembantu Cina. Nah yang 5 tahun sama yang 8 tahun, kedua cowok, yang terakhir cewek. Masalahnya itu babu Cinanya itu, kalau ada orang Indonesia dia merasa jadi majikan kedua, lebih rewel, lebih cerewet, lebih banyak ngatur daripada bos aslinya. Itu aku bete, hari-hari aku bertengkar. Kalau ada bos cewek, kan bos cewek nggak kerja kalau majikan dulu itu, dia cuman dampingi anak-anak aja di rumah. Kalau gitu besok pergi kemana biasalah, orang-orang sini kan banyak acara. Kalau ada bos cewek di rumah dia so aktif, baju bayinya dia cuci sendiri, semua bekas susu apa dia cuci sendiri. Kalau nggak ada udah kayak lempar aja ke aku. Kalau nggak cuci baju putih, warnanya nggak putih kembali, wah marah-marah. Aku bilang cuci aja sendiri kalau bisa mah, jangan, dia kan anak kecil, anak balita, makan nggak pernah pakai ceremek, nggak diperhatiin saat makannya, bilang gitu kan kotor, marah-marah ke aku. Nah pinternya kalau ada bosnya dia cuci baju bayi itu yang bersih-bersih, yang nggak kena itu loh, yang nggak kena selemongan apa. Nah, itu aku sama dia sering banget cekcok, sering bertengkar. Ditambah lagi majikan ceweknya tuh gila guys, setengah gila dan hampir gila. Itu kan satu rumah orang-orang doyan makan ya, kadang makanan di mulut aja udah mau ditelan suruh dimuntahin sama emaknya karena terlalu banyak makan. Apapun yang aku masak dimakan, dan emaknya tuh, bos ceweknya tuh karena nggak kerja jadi dia merhatiin banget apa yang dimakan anaknya. Yang gilanya jadi sifatnya tuh angin-anginan gitu. Kalau lagi soak nih, kumat nih, edegnya kumat, mesin cuci kan deket dengan, karena sempit ya, musim dingin kan mesin cuci tempat buah-buahan dus-dusan itu disimpan dekat mesin cuci. Ruangan gini nih, ruangan samping, ada bekas tetesan air karena tempatnya sempit. Pikir aku nggak masalah dong 1-2 tetes air nempel di semangka sama jeruk itu. Ngamuk guys, ngamuknya udah kayak kesetanan, udah kayak mabok kecubung guys kalau ngamuk.
itu jeruk satu kardus itu dia lempar semua buat gitu. Itu edannya edeg gitu. Aku mau beresin, mau lapin, gak usah buang buat semua, lempar ke dalam sama kardus-kardus itu berantakan semua guys. Caprak separan-paran, gak bisa kerja lah, ini itulah. Nah, aku cukup diam aja guys, gak banyak protes, karena protes juga nggak bakal bisa masalah. Dan disitulah dituntut kesabaran menjadi seorang babu ya begitu. Bagusnya dipuji, jeleknya sampai kotoran WC aja diungkit gitu loh. Itu kalau punya majikan edeg alias mabuk kecubung. Dan begitu terus menerus. Tapi setelah 1 menit dari itu, dia ngerangkul aku. Dia bilang, kamu gak bakal betah di sini ya, karena aku sifatnya begini. Kamu gak bakal lama di sini. Aku cuma nyengir aja. Terus selalu dia bilang, aku begini tuh kadang aja kalau kamu gak bener aku begini, tapi aslinya aku orang baik. Nah, itulah. Dan kebaikannya itu aku juga pernah ngerasain sih. Dia beli jaket, karena harga jaket itu hampir mendekati gaji aku sebulan. Jaket kayak semodel balon-balon gitu musim dingin. Salahnya aku cuci masukin mesin cuci. Jadi yang balon-balonnya itu kempes guys, melepas gitu, melepas kayak kapas kena air. Aku udah langsung lapor dong. Dia kalau inget aku, dia mau marah, terlalu marah, mau banting-banting apa, akhirnya dia banting gitu, buang aja ya. Dia bilang buang bajunya katanya gitu ya. Aku suruh dibuang, udah langsung aja aku pergi ya, padahal nggak aku buang, aku cangkolin di jemuran gitu. Nah dia terus udah ngadu mungkin sama suaminya, turun lagi sama aku. Dia semacam menatar aku lah. Dia sambil ngepuk-ngepuk pundak aku, ada suaminya. Dia bilang, kamu udah anggap satu keluarga, kamu bagian dari keluarga aku, kenapa aku mesti marah katanya gitu. Enggak, aku enggak marah. Aku bilang aku tanggung jawab berapapun itu harganya, potong gaji aku. Gak cukup bulan depan, aku bilang. Enggak usah. Kamu udah keluarga aku. Jadi obrolan itu dia obrolan orang sehat itu. Saat itu dia benar-benar sehat. Dan istilahnya memaafkan aku. Lain kali hati-hati, tanya sama aku katanya gitu. Udah tuh guys, tutup cerita masalah itu. Dia marah cuman banting pintu doang. Pikir aku ada sedikit terharu. Ini aku bilang sorry ya, kalau aku sama bos yang agak error itu aku bilang kunyuk gitu. Landihannya aku bilang kunyuk. Sehat juga ya, baik juga ya. Aku sedikit terharu tuh di situ. Udah masalah itu bebas. Dan kalau ada masalah sedikit, umatnya kalau nunjuk sampai gini-gini ke aku, itu aku bertahan sampai 1 tahun. Kalian tahu kan guys, ibu aku udah nggak bisa berbagi cerita untuk curhat apa gitu. Aku cuman curhatnya sama adik aku yang di Taiwan, Sulawesi 15 itu. Apapun dia cerita, adik aku selalu kasih support. Ya udahlah, biarin aja, yang penting gaji kamu di situ lancar, katanya, kerjaan kamu lancar. Istirahat siang aku ada 1 jam. Itu istirahat siang 1 jam, aku gunain buat tidur. Bangun juga sama, 5:30 bangun, kadang-kadang jam 6 gitu aku langsung ke dapur. Nah, sisi baiknya bos pertama, aku baru datang itu 2 bulan, sudah itu hari raya ya, lebaran Idul Fitri. Dia menawarkan jasa karena gaji aku cuman 1.500, dipotong 5.000 kan, dipotong 1 juta. Dia tawarin, kamu segini uang lebaran cukup nggak? Mau ambil berapa bulan? Nah, di situ dia langsung kasih aku pinjaman 3 bulan loh guys. Itu sisi baiknya gitu loh. Cuman oleng edeng itu kayak mabok cubung kalau kadang-kadang kumat. Suruh manasin makanan ke
ke apa namanya, open. Karena orang-orang udah pada bangun, aku belum panasin. Pikir aku tuh masakan banyak ya jenis makanan itu. Apa sih salahnya nunggu 2 menit apa ya? Apa 3 menit tuh anak-anak gosok gigi, cuci muka. Nggak sabar tuh makanan dilempar ke arah open. Jadi edek bener. Aku nggak tahan guys. Gak tahannya sih, kalau aku sih tahan-tahan aja ya. Semua cerita itu aku cerita sama adik yang di Taiwan. Kalau adik yang di rumah itu yang ngatur semua keuangan aku, jadi tangan aku di rumah. Pas itu kunyuk aku lagi marah-marah, aku lagi teleponan sama dia gini nih guys, dia denger nongor-nongor aku itu si majikan edeg. Nah adik aku sifatnya beda ya, tiap orang juga adik kakak sifatnya beda. Dia langsung bilang, pindah aja katanya, lu pindah aja, punya majikan gila katanya gitu, biarin aja, ntar kamu pulang bisa oleng kayak adik aku ya. Kayak adik aku yang di rumah, yang cewek yang matanya gangga itu loh guys, kan dia cacat mental dari lahir ya. Dia bilang kalau aku bertahan di situ pulang bisa kayak dia gitu. pindah katanya. Aku bilang ya kenapa aku bertahan di sini ya, karena kalian, karena anak-anak aku juga. Aku bilang toh gaji lancar ini gitu. Aku sengaja ngerahasiain ke kamu karena kan di sini uangnya gampang, perlu apa-apa bisa pinjam gitu loh. Nah setelah ini secara langsungnya dia kan ACC ya aku untuk pindah. Nah di situ aku mulai cari channel. Ceritanya panjang dan berlanjut. Oke, durasi tidak memungkinkan, dilanjut nanti. Bye bye.